Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisa kualitatif dan analisa kuantitatif organofosfat pada darah. Pendahuluan, organofosfat merupakan golongan insektisida. Beberapa di antaranya memiliki toksik tinggi. Organofosfat adalah ester, asam fosfat, dan derivatnya. Struktur kimia umum dari organofosfat terdiri dari atom pusat fosfor dan karakteristik fosfat atau diofosforik obligasi. Simbol mewakili yang meninggalkan kelompok yang digantikan oleh substitusi nukleofilik oleh oksigen dari serin ACHE yang situs aktif. Tingkat penghambatan tergantung pada kelompok meninggalkan. Kecenderungan yang lebih tinggi dari meninggalkan hasil dalam afinitas yang lebih tinggi dari inhibitor untuk enzim. Organofosfat adalah racun pembasmi serangga yang paling toksik terhadap binatang bertulang belakang seperti ikan, burung, kadal, cicak, dan mamalia. Pestisida organofosfat masuk ke dalam tubuh melalui alat pencernaan atau digesti, saluran pernafasan atau inhalasi, dan melalui permukaan kulit yang tidak terlindungi atau penetrasi. Pestisida yang termasuk ke dalam golongan organofosfat antara lain azinospermetil, klorifos, demeton, metil, diklorofos, dimetod, disulfoton, etion, palation, malation, paration, desinon, klorpirifos. Penelitian analisa kuantitatif, metode cross-seksional yaitu rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan atau sekali waktu. Prinsip pengujian, darah yang berisi enzim kolinesterase membebaskan asetil asid atau asam asetat dan asetilkolin, karena itu akan merubah pH. Suatu campuran yang terdiri dari darah, indikator, dan asetilkolin perklorat disiapkan dan didiamkan untuk beberapa saat tertentu. Perubahan pH selama periode ini diukur dengan membandingkan warna permanen yang dipasang pada disk. Perubahan pH adalah ukuran dari tingkat aktivitas kolinesterase darah. Alat kolinesterase test kit. Bahan bromtimol blue atau BTB 0,112 gram sebagai larutan indikator. Aqua destilata bebas CO2 250 ml. Asetilkolin perklorat atau ACP 0,25 gram. Prosedur: menyiapkan aqua des bebas CO2. Dididihkan aqua des sampai keluar gelembung-gelembung selama kurang lebih 10 menit. Erlenmeyer, tempat aqua des ditutup dengan kapas. Didinginkan, atur pH hingga 6. Membuat larutan reagen, membuat larutan indikator. Larutan terdiri dari BTB atau bromtimol blue 112 mg dan aqua des bebas CO2 atau aqua destilata 250 ml. Tuang BTB ke dalam tabung volumetri, tambahkan aqua bides sampai setengah tabung volumetri. Homogenkan. Diamkan kira-kira setengah menit. Tambahkan aqua bides sampai tanda batas, kemudian dibolak-balikkan botol tersebut agar larutan merata. Membuat larutan substrat. Larutan ini terdiri dari asetilkolineperklorat atau ACP 0,25 gram dan aqua bebas CO2 atau aqua destilata 50 ml. Masukkan bubuk tersebut ke dalam botol yang berlabel substrat atau ACP. Tambahkan 50 ml aqua destilata dan homogenkan. Menyiapkan aqua des bebas CO2 yang segar sebanyak 60 ml pada botol berlabel distilled water. Prosedur 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Tabung reaksi pertama diisi aqua des bebas CO2 sebanyak 1 cc. Tabung kedua diisi larutan BTB 0,5 cc. 3. Temperatur catat
saat pemeriksaan pada kartu atau form pencatatan hasil yang telah disiapkan. Siapkan juga tabel timeout yang dibutuhkan. 4. Membuat blood blank atau blanko darah. Caranya dengan menambahkan 0,01 cc darah ke dalam tabung pertama yang berisi 1 cc Aquades bebas CO2. Darah ini dimasukkan ke dalam kuvet 2,5 mili. Tempatkan kuvet ini di ruangan sebelah kiri pada komparator. 5. Tes reagen. Ambil satu tes tub atau tes tub urutan kedua, isikan ke dalamnya 0,5 cc larutan indikator BTB. Segera tutup kembali tabung itu, tambahkan 0,01 cc darah dari kontrol, tambahkan darah ini ke dalam indikator. 6. Tabung ketiga yang berisi 0,5 larutan indikator ditambah 0,01 cc darah dari kontrol. Kocok-kocok kemudian ditambah larutan substrat 0,5 cc. Pada saat larutan substrat ini dimasukkan ke dalam tabung, tombol stopwatch ditekan. Ini adalah time in atau catat waktunya. Kemudian pindahkan pada kuvet dan masukkan komparator sebelah kanan. Dengan menghadap ke sinar matahari, putar-putar disk dari komparator sampai diperoleh warna yang sama antara warna cairan yang diperiksa dengan warna dari kaca pembanding dalam disk, atau biasanya memerlukan waktu 15-20 menit. Sangat tergantung pada suhu ruangan tersebut. Selanjutnya, buatlah campuran dalam kuvet kontrol tersebut. 7. Siapkan tabung-tabung reaksi bulat dengan sumbat karetnya sejumlah orang yang diperiksa. Selanjutnya, tempatkan tabung-tabung tersebut pada rak yang tersedia. 8. Isap dengan pipet 0,5 cc larutan indikator dan masukkan ke dalam seluruh tabung reaksi yang telah disiapkan tadi dan segera tutup kembali. 9. Ambil sampel darah sebanyak 0,01 cc dari tiap orang yang akan diuji dan masukkan sampel darah tersebut ke dalam masing-masing tabung secara berurutan sesuai dengan urutan nama dalam daftar nama yang tersedia. Setiap mengambil sampel darah, gunakan tip yang baru agar tidak terjadi kontaminasi. 10. Mulailah dari tabung untuk responden pertama. Tambahkan larutan substrak 0,5 cc ke dalamnya dengan selang waktu 1 menit. Catat time in. Bacalah hasilnya. Berikut adalah interpretasi beserta keterangan. Yang pertama, 75-100% dari normal. Keterangan tidak ada keracunan. Yang kedua, 50% sampai kurang dari 75% dari normal. Keterangan keracunan ringan. Yang ketiga, 25% sampai kurang dari 50% dari normal. Keterangan keracunan sedang. Yang keempat, 0% sampai kurang dari 25% dari normal. Keracunan berat. Analisa kualitatif alat. Hemoglobinometer sali, pipet sali, batang pengaduk, pipet tetes, tabung reaksi. Bahan HCl 0,1 N, larutan DraftKings, Aquades. Prosedur. Yang pertama, tabung hemometer diisi dengan larutan HCl 0,1 N sampai garis 2. Yang kedua, hisap darah dengan pipet sali sampai garis tanda 2 tepat. Hapus kelebihan darah bagian luar dan ujung pipet. Yang ketiga, masukkan darah dalam tabung berisi HCl 0,1 N dan bilas beberapa kali. Jaga jangan sampai terjadi gelembung udara. Tunggu kurang lebih 5 menit untuk pembentukan hematin asam. Yang keempat, encerkan dengan Aquades tetes demi tetes sampai didapat warna yang sama dengan batang pembanding. Yang kelima, meniskus bawah dari larutan dibaca sebagai hasil. Bahasan hasil analisis statistik bivariate menggunakan uji chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara keracunan pestisida organofosfat dengan kejadian anemia pada petani hortikultura. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati yang menyatakan bahwa kadar Hb pada petani yang rendah kurang dari 13 gram per dl menunjukkan adanya kelainan hematologik yang disebabkan oleh toksisitas kronik. Kejadian anemia dapat terjadi pada penderita keracunan organofosfat adalah karena terbentuknya sulfhemoglobin dan methemoglobin di dalam sel darah merah. Ketika pestisida organofosfat memasuki tubuh manusia atau hewan,
pestisida menempel pada enzim kolinesterase. Karena kolinesterase tidak dapat memecahkan asetilkolin, impuls saraf mengalir terus atau konstan menyebabkan suatu twitching yang cepat dari otot-otot dan akhirnya mengarah kepada kelumpuhan. Pada saat otot-otot pada sistem pernafasan tidak berfungsi, maka terjadilah kematian. Kesimpulan, organofosfat adalah insektisida yang paling toksik di antara jenis-jenis pestisida lainnya dan sering menyebabkan keracunan pada manusia. Bila tertelan, meskipun hanya dalam jumlah yang sedikit, dapat menyebabkan kematian pada manusia. Dalam tubuh manusia diproduksi asetilkolin dan enzim kolinesterase. Pestisida yang menempel pada kolinesterase tidak dapat memecahkan asetilkolin sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, dan saat otot-otot pada sistem pernafasan tidak berfungsi, maka dapat menyebabkan kematian. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata saat penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.